Sekolah menengah atas dan setingkatnya adalah bagian dari sistem pendidikan kita yang bisa dikatakan kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan sistem pendidikan tinggi, sistem pendidikan dasar maupun sistem pendidikan menengah pertama. Dan kita perlu melihat kembali posisi SMA dan setingkatnya, karena SMA bisa menjadi pusat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah pertama, serta menciptakan kesuksesan masa transisi bagi generasi muda untuk pendidikan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat. Selamat datang di Reimagine High School. Saya Anwari dan ini papan tulis. Misi sekolah seyogyanya bersumber dari nilai tentang apa itu pendidikan yang efektif. Sebuah misi sekolah yang koheren dan berbasis pada kultur atau budaya sekitar dapat menginspirasi dan menyatukan komunitas di dalam sekolah sendiri dan juga di sekitar sekolah. Pada episode kali ini saya akan ngobrol bareng terkait misi dan budaya sekolah dengan Gelar Riksa Abdillah. Silakan Mas Gelar untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mas Anwari sebelumnya sudah mengundang ke podcast Papan Tulis. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Gelar Riksa Abdillah. Saya pengajar ya, tapi sekarang sudah lebih ke membangun lembaga pendidikan alternatif sendiri, yaitu Negeri Senyum, yang bergerak di bidang leadership, juga pengembangan SDM sekolah dan pengembangan minat dan bakat anak. Sebelumnya ngajarnya di Bandung Independent School dan sempat juga di Equal Bright School. Jadi dulu memang ya mungkin jodohnya ya Mas Anwari nggak tahu juga. Jadi dapat kesempatan mengajarnya di sekolah internasional waktu itu. Karena kesempatan kali ini kita ada di Reimagine High Schools, bisa share sedikit bagaimana pengalaman SMA? Saya dulu SMA juga sebenarnya standar ya, sekolah negeri juga di Bandung. Waktu itu nggak terlalu favorit juga sekolahnya. Kalau sekarang itu termasuk sekolah favorit ya katanya gitu ya. Kalau waktu zaman saya sekolah itu masih ya klasternya biasa lah ya gitu kehitungnya. Nah, kalau secara sistem sendiri nggak terlalu banyak yang aneh, terus kurikulumnya pun juga masih waktu itu pakai PSP 2006 ya kalau tidak salah. Dan ya sekolah pada umumnya sih Mas, kalau saya dulu bukan ya nggak spesial gitu. Salah satu fokus riset Mas Gelar adalah school improvement dan sangat berkaitan dengan tema yang akan kita obrolkan, yakni misi dan budaya sekolah. Untuk memulai, mengapa setiap sekolah perlu memiliki misi yang jelas dan terarah, serta kultur yang mendukung untuk pembelajaran siswa? Oke. Saya mungkin mengutip Pak Toto Raharjo ya, pendiri Sanggar Anak Alam. Dia bilang bahwa pendidikan itu tidak pernah netral, dan saya setuju gitu. Jadi setiap pendidikan itu pasti ada tujuannya gitu. Jadi kalau sebuah sekolah dibangun, dia pasti bertujuan khusus untuk tertentu. Ya kayak dulu lah Ki Hajar Dewantara misalnya bikin taman siswa untuk perlawanan dan semacamnya gitu. Terus ya hal-hal semacam itulah. Dan saya merasa gitu ya, kalau misalnya sekolah tidak punya visi yang jelas, misi yang jelas, mau kemana gitu, itu biasanya yang jadi korban itu guru dan siswa. Kayak misalnya dia nggak tahu. Atau kalau misalnya inilah, Mas Anwari juga mungkin pernah mendengar juga sekolah-sekolah yang macam berlabel nasional plus lah. Itu kan sekolah yang
secara misi itu juga patut dipertanyakan gitu. Apakah dia ingin jadi sekolah nasional atau atau misalnya SPK sekalian, Satuan Pendidikan Khusus gitu ya, sekolah internasional, itu tidak begitu jelas gitu. Nah ini yang saya maksud kenapa di dalam sebuah pendidikan itu memang harus ada tujuannya yang jelasnya mau kemana gitu. Misi besar dari si sekolah ini ketika berdiri. Kalau sekolah negeri mungkin ya itu nggak terlalu banyak ini ya, Mas gitu. Tinggal dari bagaimana mengikuti arahan dinas kan gitu. Sebenarnya yang jadi sorotan itu adalah sekolah-sekolah swasta ketika mereka punya tujuan tertentu ketika bikin sekolah gitu. Gitu mungkin Mas Anwari. Lebih fleksibel di sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri. Iya, ya menurut saya begitu sih Mas. Soalnya kayak misalnya sekolah swasta lah ya. Sekolah swasta tuh kan misal ada yang berdiri karena basisnya itu adalah agama tertentu misalnya, atau sekolah Islam atau sekolah Kristen gitu. Itu kan misinya juga dia sudah punya sendiri gitu. Dia bisa menetapkan sendiri. Nah, itu yang saya maksud fleksibilitas gitu. Makanya itu turunannya juga nanti akan ada di misalnya pelajaran yang diberikannya apa gitu. Sekolahnya mau berapa lama gitu. Terus program yang dikasihnya apa aja, fasilitas yang mau diberikannya apa aja. Itu ngaruhnya nanti kan ke situ gitu. Bentuk lembaga sekolah, apa itu private atau public, mempengaruhi misi dan budaya sekolah. Di luar bentuk lembaga sekolah, apakah ada faktor-faktor lain yang perlu dilihat dalam membangun misi dan budaya sekolah? Kalau dari pertanyaan itu ya mungkin jawaban saya juga sangat subjektif ya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya saja gitu ya Mas Anwar ya. Jadi ini disclaimer dulu gitu. Jangan sampai ini dianggap sebagai sebuah hal yang harus begini gitu. Nah, ini hanya pandangan saya gitu. Karena saya pernah di sekolah internasional gitu ya. Dalam school mission dan culture itu dia pertama harus student center. Jadi sekolah itu ya baik di sekolah umum maupun di sekolah private gitu ya. Yang pertama sekolah itu harus student center, artinya berpusat pada kebutuhan siswa gitu. Saya dulu pernah kasih contoh ya kalau tidak salah dalam sebuah tulisan itu, kalau misalnya di sebuah sekolah di desa gitu ya, manajemen sekolah punya budget untuk membuat tempat bermain siswa atau pengadaan komputer gitu ya untuk guru. Nah, saya itu selalu berargumen bahwa yang harus lebih didahulukan itu adalah membangun tempat bermain siswa gitu. Karena sekolah itu ada untuk siswa gitu. Nah, sementara kan kalau misalnya pengadaan fasilitas untuk guru dan semacamnya itu sebenarnya masih bisa diakali dengan cara yang lain gitu. Nah, itu satu, mungkin student centerednya itu. Kedua adalah profesionalisme dari guru. Nah, ini mungkin juga berkaitan dengan, tidak bisa terlepas ya dari faktor public dan private tadi. Profesionalisme ini ini penting dalam school mission and culture. Jadi sekolah tuh ingin guru yang seperti apa gitu. Kan kalau sekolah publik itu cenderung tidak bisa memilih gitu, gurunya ingin yang seperti apa, karena banyak guru di situ juga kan PNS ya, pegawai negeri dan semacamnya. Sementara di private itu si guru itu kan ditentukan apakah orang ini punya visi yang sama dengan sekolah atau tidak gitu. Jadi larinya ke sana. Mungkin pertama tadi student centered, kedua profesionalisme gurunya. Nah, ini juga berkaitan dengan ya kalaulah ya sekolah itu dianggap sebagai sebuah industri ya, guru itu juga harus menjadi bagian yang punya profesionalismenya itu yang terukur gitu. Itu mungkin tadi student center dan professionalism. Kalau menurut saya dua hal itu yang penting dalam membangun school mission dan culture gitu.
Jika latar belakang siswa menjadi salah satu poin yang harus dilihat, berarti perlu ada upaya komunikasi dari sekolah untuk siswa supaya siswa paham dengan misi di sekolah untuk mendukung pembelajaran siswa itu sendiri. Mungkin komunikasi dari pihak sekolahnya itu tidak ke siswa ya, tapi ke orang tua. Itu elemen yang juga sangat penting, karena biasanya kan orang tua yang menentukan anak ini mau masuk kemana gitu. Kadang kebanyakan seperti itu gitu. Tapi ya memang perlu juga diberitahu bahwa sekolah ini sekolah yang seperti apa, akan membuat siswa menjadi bagaimana, dan proses belajarnya bagaimana. Di SMA itu kan setidaknya siswa sudah tahu, saya emang nggak mau sekolah yang kayak gitu misalnya, atau saya emang nggak mau sekolah yang mengharuskan saya begini gitu. Nah itu juga bagian dari kemerdekaan menentukan di mana ingin belajar gitu. Makanya ya kalau misalnya dianggap perlukah misalnya komunikasi itu, ya jelas perlu. Artinya sekolah juga perlu punya channel untuk menyampaikan ke masyarakat luas dia sekolah yang seperti apa, di samping reputasi ya gitu. Karena kan sudah ada sekolah yang kadang-kadang dia nggak punya media sosial, misalnya nggak punya channel untuk ketemu masyarakat, tapi orang sudah tahu reputasinya gitu sekolah tersebut gitu, entah dari mulut ke mulut atau bagaimana gitu. Dan itu kan secara tidak langsung menjadi corong untuk menjelaskan misi-misi sekolah gitu. Nah kalau saya melihatnya mungkin di situ juga peran orang tua harus terlibat di dalam komunikasi itu. Ini karena gini, kadang guru itu kan semacam jadi kalau sekolah itu kan bukan jantungnya yang membuat dia menjadi kuat itu kan gurunya gitu. Dalam artian dia ujung tombaknya lah, yang namanya guru itu senjata utamanya lah dari sekolah itu. Nah apa hubungannya atau korelasinya dengan student center tadi adalah guru ini harus bisa menjadi semacam penyambung lah, atau yang membuat murid dipenuhi keinginannya adalah perilaku gurunya atau bagaimana cara gurunya mengajar gitu. Jadi bagaimana cara guru ini memperlakukan siswa itu akan menentukan apakah si siswa ini merasa dia diprioritaskan atau tidak gitu. Merasa apakah sekolah mengutamakan murid atau tidak gitu. Kan kalau misalnya katakanlah kepala sekolah membuat kebijakan gitu ya. Nah, tapi kan yang mengimplementasikan itu di lapangan adalah para guru gitu. Dan mungkin maksud dari manajemennya bagus gitu ya, tapi karena gurunya tidak baik menyampaikannya gitu. Nah, siswa ini merasa ini bukan sesuatu yang membuat saya menjadi nyaman, misalnya hal seperti itulah gitu, atau ini tuh bukan sesuatu yang untuk kebaikan saya gitu. Nah ini pentingnya kenapa guru itu tahu bagaimana caranya untuk memposisikan siswa sebagai yang utama, tapi bukan mendewakan siswa. Tetap guru itu punya kontrol, punya power gitu. Cuma dia harus menunjukkan bahwa sekolah itu ya, si sekolah tempat siswa itu memang dibuat untuk kebaikan para siswa itu. Sekolah sebaiknya memiliki misi dan budaya sekolah yang inspiring dan unifying dari guru, siswa, dan komunitas yang ada. Jika melihat praktek di sekolah, apa yang Mas Gelar lihat dengan misi-misi yang ada? Ini ya kadang saya nggak tahu ya apakah ini disebut pesimisme atau bukan, tapi kadang sih kata inspiring mission itu juga gimmick Mas gitu. Jadi kalau inspiring dalam artian yang sebenarnya nggak masalah ya, cuma suka ada sekolah yang nggak tahu ya, ini subjektifnya saya. Suka ada sekolah yang dia itu seolah-olah membuat sekolahnya tuh menjadi sangat unik lah ya gitu, dengan
kurikulum tertentu dengan metode-metode tertentu gitu. Terus dia merasa bahwa inilah missionnya itu jadi sangat utopis gitu. Missionnya ingin anak-anak tuh menjadi seperti apa gitu, menjadi sangat luar biasa gitu. Tetapi pada praktiknya masih ya jauh panggang dari api lah, Mas Anwari. Jadi kadang impiannya memang tinggi gitu ya, tapi alat untuk mencapai impiannya itu yang tidak ada gitu. Saya kasih contoh lah ya gitu. Ada sebuah sekolah yang dia seolah punya misi yang keren gitu ya. Kalau orang luar lihat pasti akan terlihatnya sangat sangat luar biasa gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari dalam, si programnya tidak seirama dengan misinya, terus gurunya belum sanggup untuk menjalankan mission itu gitu, dan fasilitasnya juga tidak ada gitu. Jadi kalau ya dalam pikiran saya yang namanya inspiring dan unifying mission itu harus memang sesuai kesanggupan masing-masing sekolah gitu. Jadi yang namanya inspiring mission itu kan tidak ada yang tidak fix gitu, yang begini loh yang inspiring gitu kan, nggak ada gitu kan. Itu setelah diejawantahkan jadi program, setelah dilaksanakan, orang bisa melihat oh ini tuh sesuatu yang inspiring gitu, apa yang diinginkan sekolah ini gitu, kayak gitu Mas gitu, menurut saya. Apa yang sekolah bisa lakukan dalam membangun misi dan budaya sekolah yang berbasis lokal dan berpusat pada keberlanjutan pembelajaran untuk siswa? Jadi gini Mas Anwar, saya kembali ke awal tadi ya tentang bahwa setiap pendidikan itu tidak netral, jadi dia bertujuan. Nah, ketika sebuah sekolah berdiri di suatu daerah, dia itu kan mengakomodir orang-orang di sekitar situ untuk bisa sekolah di sekolah tersebut, mendapatkan pendidikan di situ. Nah, yang saya pahami kalau sebuah sekolah berdiri di suatu tempat gitu ya, supaya dia tidak terasing di tempat itu gitu, mission dari sekolah itu harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Artinya kalau misalnya sebuah sekolah berdiri misalnya di desa yang mayoritas orang tuanya adalah petani atau petani lah ya misalnya. Nah, ketika siswa masuk ke sana gitu, mission sekolah ini janganlah membuat siswa ini misal ya gitu, membuat siswa ini menjadi orang-orang yang bisa merantau ke kota gitu. Ya meskipun nggak ada masalah dengan hal itu, tetapi mission sekolah itu kan menurut saya, karena bagaimana sesuatu sekolah punya misi yang inspiring itu adalah ketika sekolah itu berada di sana, missionnya adalah harus untuk mengembangkan SDM yang ada di sana gitu. Dalam artian si siswa ini tidak boleh terpisah dari apa yang menjadi kehidupannya sehari-hari gitu. Jadi dalam artian ketika siswa belajar di sekolah tersebut, sekolah itu bisa memberikan siswa atau si anak-anak yang belajar di situ sebuah bekal yang bisa dia gunakan untuk menghadapi masyarakat di sekitar dia gitu. Kalau misalnya di sekitarnya itu adalah petani gitu, anak-anak ini tahu gitu bagaimana budaya yang baik di dalam komunitas yang bertani dan seterusnya gitu ya. Itu dalam artian itu misi sekolah untuk membekali dia gitu. Salah satunya begini yang tidak student center, dan saya juga kadang suka heran gitu, misalnya bukan buku ya. Misalnya guru mengajari bahasa Indonesia. Ini untuk pendidikan dasar ya, Mas Anwari misalnya. Guru ngasih ke pelajaran bahasa Indonesia ke anak SD, kemudian nulis kalimatnya adalah ayah pergi ke kantor gitu. Nah, ini menurut saya juga sebuah pendekatan yang tidak student centered, karena orang desa itu kebanyakan ayahnya tidak pergi ke kantor gitu, tapi ke sawah gitu. Nah, ini kan pengejawantahan misi yang menurut saya juga nggak relevan dengan situasi sekitar gitu. Jadi dalam pandangan saya, ketika yang namanya sekolah itu kan ada input, proses, dan output.
Kalau biasanya input itu adalah siswa gitu ya, prosesnya belajar dan outputnya lulusan, saya selalu setuju itu adalah inputnya itu tidak hanya siswa gitu. Inputnya itu ya siswa, ya orang tua, ya masyarakat di sekitar situ gitu ya. Prosesnya pembelajaran, dan outputnya adalah komunitas belajar. Jadi sekolah itu adalah pusat dari komunitas belajar yang ada di sebuah daerah gitu. Itu menurut saya school mission. Yang membangun school mission itu adalah memusatkan sekolah itu untuk anak-anak ya gitu, bahwa yang paling penting itu adalah anak-anak, dan memusatkan sekolah sebagai pusat komunitas belajar dari masyarakat sekitar gitu. Sekolah adalah bagian dari komunitas atau masyarakat sekitar, tetapi sering kita dengar sekolah menjadi eksklusif. Seperti ada segregasi, ini sekolah, ini masyarakat. Melihat fenomena ini dan pentingnya integrasi sekolah dan masyarakat sekitar untuk proses pembelajaran, lalu apa yang bisa diupayakan oleh sekolah agar bisa memulai komunikasi yang baik dengan komunitas sekitar? Ya ini yang sekarang menjadi tantangan gitu ya, dan cukup berat itu ini gitu, karena kita ini kan sudah ibaratnya bukan dicekoki ya, sudah diiming-imingi lah gitu, bahwa setiap sekolah itu harus leading, harus menghasilkan bibit yang bisa bersaing di dunia internasional gitu, dan itu tuh menerap gitu akhirnya. Tapi ya itulah yang membawa justru sekolah itu tidak hadir untuk siswa gitu, tetapi dia hadir untuk melejit gitu, untuk ingin menjadi unggul dan menjadi terbaik dan semacamnya lah gitu. Itu yang menurut saya pertama ya membuat sekolah menjadi rasanya terpisah gitu dari masyarakat gitu. Kalau pertanyaannya apa yang bisa membuat sekolah lebih cair lah, lebih bersatu dengan masyarakat, ya mungkin adalah ya open access itu ya. Saya nggak tahu ya, tapi pernah kalau di desa ya gitu, karena saya juga bukan pernah mengajar ya, pernah beberapa kali mengunjungi sekolah di desa itu. Guru, siswa, dan orang tua itu dia saling kenal satu sama lain gitu, karena rumahnya juga dekat-dekat di situ gitu, dan mereka juga sering punya acara bersama, dan itu ya membuat jarak itu berkurang gitu, jarak antara sekolah dan masyarakat berkurang. Saya nggak bisa bilang bahwa yang di kota tidak seperti itu ya gitu, cuma ini yang saya saksikan, bahwa sekolah itu akan masih dianggap sebagai sesuatu yang penting di komunitas itu jika memang ada hubungan semacam itu sih gitu. Ada hubungan antara bagaimana guru itu dihormati gitu kalau di sekolah itu, bagaimana orang tua itu menghormati guru gitu. Jadi orang tua itu tidak demanding gitu, tidak menganggap bahwa ini saya udah sekolahin ke sini, mana nih gurunya, bisa nggak ngajarin anak saya? Nah, nggak gitu. Jadi seolah ada kesepakatan gitu bahwa kita berperan masing-masing gitu di dalam komunitas belajar ini gitu, sehingga membuat ya sekolah itu ada di situ gitu, di dalam masyarakat. Dia bukan bagian yang terpisah gitu. Tidak lantas anak datang ke sekolah gitu terus dia mendapatkan pengetahuan, pas pulang nah pengetahuan itu nggak terpakai gitu di situ gitu, nggak berguna juga gitu. Mungkin approach-nya itu satu. Kedua, terus penyesuaian konten belajar mungkin Mas ya, ini yang ini juga dianggapnya berat ya gitu. Bagaimana konten belajar itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan warga-warga di sekitar situ gitu. Ya yang seperti saya sebutkan tadi gitu, kalau di sekitarnya petani gitu dan segala macam, itu perlu ada penyesuaian konten belajar yang lebih masuk ke dunia anak-anak itu gitu. Dunia anak-anak di desa itu seperti apa gitu. Kalau di kota juga mungkin seperti apa gitu. Konten belajarnya juga disesuaikan gitu. Jadi tidak memberikan konten belajar yang jauh gitu dari apa yang mereka hadapi sehari-hari. Artinya sekolah seharusnya paham betul dengan kompleksitas keadaan siswa dan masyarakat sekitar. Iya, itu maksud saya. Makanya sekolah itu ya tidak bisa bahwa sekolah itu harus begini gitu. Dan ya dalam pandangan saya ya, karena
alam pikir setiap orang itu kan beda gitu. Di alam pikir setiap masyarakat itu juga lain gitu. Kan sekolah itu hadir untuk membantu orang-orang ini hidup dengan baik lah gitu, berpendidikan, beradab gitu dan semacamnya gitu. Nah itu harus menyesuaikan dengan standar yang dianggap kehidupan baik bagi mereka itu seperti apa gitu. Ya itu makanya itu kenapa ya kompleks lah menurut saya tadi ya itu gitu Mas. Meskipun kompleks, tetapi keadaan lokal penting untuk menjadi dasar pengembangan di tengah banyak tren yang terjadi dengan isu global. Lalu bagaimana cara memulai bangun misi dan budaya yang kuat dulu secara akar di lokal? Sebelum how to start itu harus pertanyaannya juga dari awal itu mau nggak memulai lagi gitu. Nah itu dulu gitu ya. Kalau misalnya mau, nah itu kita baru ngomong how gitu. Nah ini kan sekolah juga banyak yang ingin ya memaintain status quo-nya gitulah. Jadi udah gini aja gitu misalnya seperti itu juga banyak gitu. Nah ini untuk kalaulah sekolah itu mau ya how to start-nya itu adalah itu memang harus dari awal lagi define the mission gitu ya. Mereka harus per masing-masing sekolah itu harus menentukan bahwa definisi baik atau definisi pendidikan yang ideal bagi masing-masing sekolah itu apa gitu. Itu harus dengan jelas sekali dirumuskan gitu. Kalau misalnya ada yang bahwa definisi sekolah ideal itu adalah yang membangun knowledge dan karakter gitu ya, itu masih baru sekedar di jargon kan gitu, masih baru di tujuan besar. Penjabatannya ini seperti apa gitu. Nah hal seperti itu. Jadi pertama dari define the mission dan definisi benar menurut sekolah itu apa, definisi baik, definisi guru yang baik itu seperti apa, definisi siswa yang baik itu seperti apa gitu. Itu juga harus jelas dulu gitu supaya nanti missionnya itu kita ingin bikin sekolah yang begini gitu. Kan ketika ditemukan misalnya definisi siswa yang baik menurut kami itu begini misalnya. Nah ketika siswanya tidak seperti itu, gitu berarti tidak baik gitu. Dan disitulah pembelajaran akan berguna gitu. Bagaimana membuat dia menjadi baik dalam pandangan sekolah ini gitu. Nah itu jadi mendefinisikan misinya dulu, merumuskannya dengan sampai sedetail mungkin, sampai mendefinisikan idealnya itu seperti apa gitu. Sesuai dengan ya adat dan habitat di situ gitu. Apa yang menjadi itu di situ sih menurut saya Mas, yang ininya dari sangat basic sekali. Kita kembali ke private dan public school. Sekolah swasta lebih memiliki keleluasaan dalam membentuk misi dan budaya sekolah jika dibandingkan dengan sekolah negeri. Itu pun jika dilihat dari sisi birokrasi. Lalu, seperti apa kemungkinan sekolah negeri bisa lebih memiliki ruang dalam penciptaan misi dan budaya berbasis pada keadaan siswa dan komunitas sekitar? Iya. Ya kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin, ya mungkin saja sebetulnya. Tapi kan itu kan pendekatannya top down. Jadi artinya sesuatu yang berlandaskan kebijakan gitu. Dan kalau saya sih itu di luar dari saat ini ya di luar kemampuan saya untuk menjudge itu gitu. Tapi dalam artian bahwa ya saya tetap berharap bahwa suatu saat sih bisa gitu ya. Dan pendekatannya memang harus teman. Sebenarnya sekarang juga sudah mulai kelihatan kan ya banyak kebijakan yang lumayan berpihak kepada siswa gitu. Tapi ya kita lihat saja nanti gitu. Artinya kan perubahan itu masih mungkin dilakukan. Artinya kita nggak benar-benar ada di dead end gitu ya, nggak benar-benar ada di jalan buntu gitu. Jadi masih bisa. Tapi ya itu memang tadi itu kalau misalnya public school ya itu harus top down gitu. Top down artian nggak mungkin mengandalkan kepala sekolah, karena kepala sekolah kan berganti 5 tahun sekali gitu di sekolah negeri. Nanti kepala sekolah baru datang, dia akan punya kebijakan yang baru, dia akan punya definisi ideal yang baru gitu. Nah di sini yang kenapa peran
ya itu top down yang tadi harus bagus gitu, harus jelas gitu, harus dari sana gitu. Kesimpulan dari why, what, and how untuk pembangunan misi dan budaya sekolah? Ya, jadi kalau ya dalam school mission and culture itu kan sebenarnya kita menetapkan tujuan dan membangun kebiasaan ya, atau budaya belajar di sekolah dan komunitas di sekitar. Nah itu kita harus mulai dari yang tadi mendefinisikan misi idealnya. Terus kenapa ini penting? Ini aku ya gitu. Dan bagaimana komunitas masyarakat akan merespon terhadap misi sekolah ini gitu. Kalau misalnya misi tidak jelas gitu, otomatis kan nanti implementasinya juga jadi lain-lain gitu dari pihak guru dan misalnya siswanya juga lain. Masyarakat pun kan suatu saat nanti akan kehilangan kepercayaan kepada sekolah tuh gini kan gitu. Ternyata sekolah tuh kayak gini gitu. Itu yang jadi masalah juga nantinya. Kenapa hal ini sangat penting? Dan how-nya adalah kita pertama ya harus punya kemauan untuk menyadari kalau misalnya ada kesalahan. Kedua yaitu tadi mensikan kesuksesan sekolah itu berdasarkan apa yang ada di sekitarnya gitu ya, dan itu akan berpengaruh kepada bagaimana guru akan mengajar serta konten belajar yang diberikan gitu. Jadi awalnya tuh dari situ, mission and culture ini. Gitu mungkin Mas Anwari. Terima kasih. Sebagai akhiran Mas Gelar bisa share di sini tentang kegiatan dan organisasinya. Oke, teman-teman, saya sekarang mendirikan lembaga pendidikan alternatif namanya Negeri Senyum. Itu berfokus di bidang pendidikan leadership. Jadi kita ke sekolah-sekolah untuk ngasih pendidikan leadership untuk anak sekolah. Lalu ada juga teacher training, pengembangan SDM sekolah. Jadi gimana caranya untuk membantu guru-guru update dengan metode-metode dan media pembelajaran terbaru. Terus ada pengembangan minat dan bakat anak. Jadi ini semacam tempat untuk ngasih tahu anak, ngetes bakatnya anak itu apa aja dan treatment dari kitanya gimana supaya anak ini bisa mengembangkan bakat. Nah, selain itu kita juga sharing soal pendidikan dan edukasi lewat webinar, ada sebulan sekali, dan juga kita juga ada podcast ya, di podcast namanya Guru Tembak, boleh dicari. Untuk informasi dan yang lainnya boleh masuk ke website kami di www.negerisenyum.com atau ke Instagram kami di @negerisenyum. Negeri Senyum. Terima kasih sudah mendengarkan Papan Tulis. Anda bisa mendengarkan episode-episode lain dari Papan Tulis di platform Spotify dan Apple Podcast dengan searching Papan Tulis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.